Beralih ke informasi lain, pemirsa, 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di Ukraina. Keluarga WNI pun cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia tolong bantu kami untuk evakuasi kami dari Ukraina, tepatnya di Chernihiv. Inilah 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina. Mereka merupakan pekerja di sebuah pabrik plastik sejak 2018 lalu. Kesembilan WNI ini mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Keluarga WNI di Binjai mengaku khawatir dan mendesak pemerintah Indonesia segera memulangkan ke-9 WNI dari Ukraina. Keluarga pun rutin berkomunikasi untuk memastikan keselamatan mereka. Kondisinya mereka masih baik-baik aja, cuman kan dalam keadaan yang mengkhawatirkan ya gitu. Jadi ya mereka bilangnya semua bilang baik-baik aja, aman-aman aja, sedangkan saya melihat di berita sudah hancur lebur gitu kan Pak. Jadi kayak mana saya pasti ya kecemasan, kekhawatiran saya ada gitu. Saya berharap bahwasannya KBRI semalam itu bergerak cepat gitu. Sebelumnya pemerintah Indonesia baru memulangkan 80 warga negara Indonesia beserta 3 warga negara asing dari Ukraina ke tanah air Kamis lalu. Setibanya di Indonesia, seluruh warga yang dievakuasi langsung menjalani karantina. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami salah seorang warga negara Indonesia asal Binjai yang berada di kota Chernihiv, Ukraina dan belum dievakuasi. Ada Pak Iskandar dan rekan-rekannya. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Iskandar. Selamat siang waktu Ukraina, Mbak Safa. Iya, Pak Iskandar, saat ini bagaimana kondisi Anda dan rekan-rekan Anda di sana, Pak? Ya, kondisi di sini alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, masih baik, tidak ada kekurangan apapun. Ya, saat ini di mana tepatnya lokasi Anda di Chernihiv, Pak Iskandar? Chernihiv, saya di pinggiran kota, Bu. Dari kota itu sekitar pusat kota sekitar 4 kilo lah, 4 kilometer. Tapi dari jalan besar sekitar 1 kilometer. Kalau di lokasi Anda sendiri, apakah serangan Rusia berlangsung masif di sana hingga saat ini, Pak? Masih. Tapi alhamdulillah hari ini nggak terlalu rutin lah. Maksudnya hanya artileri aja, nggak seperti sebelumnya. Kalau 4 hari sebelumnya itu ada serangan udara, bom balistik, rudal balistik juga, itu nggak berhenti. Sekarang ini 1 hari ini agak lumayan lah, lebih berkurang. Baik, bagaimana pengamanan warga di sana, Pak? Pengamanan, alhamdulillah kita ini di perusahaan ini ada direktur dari perusahaan yang selalu melihat kami setiap hari, mensuplai makanan, juga di bawah ada security. Kita aja gitu, nggak bercampur dengan warga sini gitu. Jadi alhamdulillah ya aman lah, masih aman. Baik. Bagaimana dengan pasokan kebutuhan sehari-hari di sana, Pak? Apakah terjamin dan tercukupi? Alhamdulillah terjamin, Mbak Sapa. Karena kan setiap hari direktur itu datang, dia menanyakan apa kekurangan, apa yang dibutuhkan. Dia mensuplai roti, jeruk, kentang, beras pun masih banyak. Alhamdulillah cukup, Mbak. Ya, Pak Iskandar, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah Indonesia atau KBRI mengenai rencana evakuasi Anda dan rekan-rekan ke Indonesia? Kalau berkomunikasi tentang rencana ada, tapi kan kita belum diberitahukan bagaimana kan. Waktu dari hari pertama sampai hari ketiga kita ada berkomunikasi dengan KBRI dari Kiev. Setelah mereka pulang, terus sudah berkurang komunikasi, tapi ada komunikasi juga, ada 1 orang dari
dari KBRI KIP yang belum pulang, Ibu Karina. Udah gitu setelah hari ketiga ada dari Kedutaan Moskow, Pak Haji Samsudin juga menghubungi saya. Dia berupaya untuk mengusahakan evakuasi melalui Belgorod, itu di kota di daerah Rusia, tapi belum juga dapat jalannya, kata Pak Haji Samsudin. Dan gitu setelah itu ada lagi Bapak Kolonel Budi Susilo, dia dari Atase Pertahanan KBRI di Moskow. Setiap hari kita berkomunikasi, Mbak Sapa. Ya. Maksudnya berkomunikasi, mereka berusaha menenangkan kami akan berusaha, Pak, sabar. Insya Allah kami sabar, cuman kita kan panik gitu, Mbak Sapa, setiap hari, siang malam, rudal di dekat kita meledak terus, jadi kita ngerasa was-was terus gitu, belum ada kepastian kapan bisa evakuasi, jadi bikin kita semakin gugup gitu, bingung gitu. Iya. Mengapa Anda dan rekan-rekan Anda tidak ikut dalam rombongan yang pada Kamis kemarin tiba ke Indonesia, Pak? Sebenarnya ini dari awal sebetulnya nggak ada yang menduga kalau kejadiannya bisa sampai macam ini loh, Mbak. Karena kita pun nggak berpikir, saya ada sama Bu Karina di KBRI KIP dari seminggu atau beberapa minggu sebelumnya saya udah komunikasi. Bu Karina mengatakan siap-siap, Pak, jika nanti ada invasi, dokumen semua disiapkan untuk berangkat. Ya kami udah siap-siap semua. Dari bos pun nggak menduga aja sampai macam ini kan. Tiba hari invasi, saya udah menghubungi Bu Karina. Bu Karina bilang nggak ada supir, katanya nggak ada supir yang jemput. Kemungkinan ya karena kan waktu itu laki-laki orang Ukraina kena wajib militer, darurat militer, mereka nggak boleh melakukannya hal lain selain untuk bela negara. Kemungkinan itu, tapi saya kurang tahu. Tapi kalau dari bos memang nggak memberi izin untuk kita pergi sendiri karena takut resiko di jalan itu, Mbak, kalau dari bos. Baik, Pak Iskandar, melalui wawancara ini adakah yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Anda di tanah air? Ya, untuk keluarga ya saya minta untuk mendoakan aja lah, Bu, Mbak. Ya macam mana ya? Ya itu aja lah, saya mohon untuk sama keluarga untuk bersabar, mudah-mudahan kami semua selamat bisa pulang. Tolong doain kami gitu. Sudah berapa lama Anda tidak bertemu dan berkumpul dengan keluarga, Pak? Terakhir saya pulang itu bulan 4, Mbak, bulan 4 tahun kemarin. Itu menikahkan anak saya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Semoga Anda dan teman-teman selalu mendapat perlindungan di sana. Terima kasih.